Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Meskipun 1000 kitab kau baca, ribuan hadis dan Al-Quran kau hafal, rahmat Allah akan jauh darimu jika melakukan hal ini. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Inilah pesan-pesan menakjubkan dan menyayat hati dari Imam Al-Ghazali ketika menasihati anaknya. Penjelasan ini diambil dari sumber kitab Ayyuhal Waldul Muhib karya Imam Al-Ghazali. Kita mulai dari Rasulullah SAW yang menasihati umatnya. Tanda kemurkaan Allah terhadap hambanya adalah bila ia tidak mendapat faedah dari hidupnya. Manusia yang umurnya dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas tentu akan menyesali perbuatannya. Siapa umurnya yang melebihi 40 tahun sedang kebaikannya tidak mengungguli keburukannya, maka bersiaplah untuk pergi ke neraka. Inilah nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada anaknya. Anakku, nasihat itu adalah mudah, yang sulit adalah mengamalkannya. Sebab ia akan terasa pahit bagi mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Hal-hal yang terlarang itu disukai oleh manusia, khususnya bagi siapa yang menuntut ilmu dan menyibukkan diri untuk memiliki keutamaan budi dan kebaikan-kebaikan di dunia. Ia menduga bahwa ilmu mujarrad atau ilmu yang dipelajari agar disebut alim semata, tapi tidak mengamalkan isinya, akan dapat menyelamatkannya tanpa perlu beramal, padahal tidak menyelamatkannya sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat nanti adalah mereka yang berilmu, tapi Allah tidak memberinya manfaat dari ilmunya itu. Ada sastrawan Persia berujar, seandainya kau timbang Homer 2000 kati, satu kati setara 654 gram, niscaya engkau tak akan mabuk bila tidak meminumnya. Yang maknanya, seandainya engkau menimba ilmu selama 100 tahun dan menghimpun 1000 kitab tanpa amal, engkau tak akan mendapatkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan seorang manusia tidaklah memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya mengerjakan amal soleh sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Nasihat Imam Al-Ghazali lagi kepada anaknya. Anakku, malam-malam telah engkau lalui dengan belajar dan membaca buku-buku. Engkau tidak tidur selama itu. Saya tidak tahu apa tujuanmu. Jika tujuanmu hanya untuk kesenangan duniawi, maka celakalah kau. Jika tujuanmu untuk menghidupkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendidik akhlak dan mematahkan nafsu yang condong kepada kejahatan,
maka sungguh bahagialah kau. Benar kata seorang sastrawan, berpayah-payah tanpa mengharap ridhomu adalah sia-sia. Tangis yang bukan karena engkau adalah batil. Nasihat selanjutnya Imam Al-Ghazali kepada anaknya, "Anakku, engkau memang perlu menuntut ilmu. Lalu bagaimana caranya agar orang bisa menempuh jalan kebenaran? Ketahuilah bahwa untuk menempuh jalan kebenaran itu memang patut memiliki seorang guru. Guru inilah yang membimbing dan mendidik untuk mendapatkan akhlak baik. Pesan guru tidak ubahnya bagai petani yang mencabuti duri dan tanaman asing dari sela-sela tanaman. Tentu agar mendapatkan hasil yang optimal, para guru berkewajiban mendidik dan membimbing ke jalan Allah. Allah mengirim seorang Rasul. Fungsinya adalah untuk membimbing ke jalannya. Dan ketika Rasulullah telah berpulang, ia pun meninggalkan khulafa yang menggantikannya. Adapun persyaratan seorang guru, ia hendaknya alim. Tetapi tidak setiap alim pantas menjadi seorang khalifah Rasul. Inilah tanda-tanda orang alim itu, wahai anakku. Ia adalah orang yang berpaling dari cinta duniawi dan cinta kedudukan. Ia telah mengikuti seseorang yang bijaksana dan keteladanannya berurutan hingga dengan Rasulullah SAW. Ia pandai melatih nafsunya dengan sedikit makan, sedikit bicara, dan sedikit tidur. Ia banyak sholat, banyak sedekah, dan banyak puasa. Perilakunya pun baik. Ia sabar, sholat, syukur, tawakal, yakin, qanaah, tenang jiwanya, memiliki rasa malu, kesetiaan, kewibawaan, ketentraman, tidak terburu-buru dan sebagainya. Memang orang seperti itu sulit didapatkan, wahai anakku. Tapi bila kita menemukannya, maka wajiblah kita menghormatinya, zahir dan batin. Menghormati zahir adalah dengan cara tidak membantahnya, meski ia tahu akan kesalahannya. Jangan menggelar sajadah di depan guru, kecuali untuk sholat. Janganlah memperbanyak sholat sunnah di depan guru, dan kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan guru untuk beramal. Tentu sesuai dengan kemampuan yang ada. Adapun penghormatan batin itu adalah tidak mengingkari segala yang didengarnya, baik ucapan maupun perbuatan, agar tidak bersifat munafik. Jika tidak mampu, ia meninggalkan gurunya hingga batinnya sesuai dengan zahirnya. Wahai anakku, hindarilah bergaul dengan teman yang buruk perilakunya. Ketahuilah bahwa tasawuf itu mempunyai dua sifat, yakni istiqomah dan bersifat tenang terhadap manusia. Maka siapa yang bersikap istiqomah dan berbaik budi terhadap orang-orang dan memperlakukan mereka dengan bijaksana, maka ia seorang sufi. Istiqomah adalah usaha untuk menyelamatkan diri. Budi pekerti yang baik terhadap manusia adalah tidak memaksa orang lain mengikuti pendapatmu, tapi usahakan mengikutinya selama tidak menyalahi syarak. Wahai anakku, adapun ubudiyah, penghambaan diri, itu ada 3 macam. Pertama, memelihara perintah syarak. Kedua, ridho dengan qada, takdir dan ketentuan Allah. Dan yang ketiga, meninggalkan keriduan dirimu untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, tentang tawakal,
ialah menguatkan keyakinan terhadap janji Allah, yakni keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan bagimu akan sampai secara pasti. Apapun yang tidak ditulis tidak akan sampai kepadamu, meskipun semua orang membantumu. Semoga berkah bermanfaat. Itulah nasihat Imam Al-Ghazali kepada anaknya yang menyayat hati dan menakjubkan, yang dimana meskipun 1000 kitab kita baca, ribuan hadis dan Al-Quran kita hafal, tapi tanpa mengamalkannya, maka rahmat Allah akan jauh kepada kita. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.